Halo netizen, ini adalah Daihatsu Rocky E-Smart. Nah, ini merupakan Daihatsu Rocky versi hybrid ya. Jadi di acara Gias 2022 ini, Daihatsu Indonesia menghadirkan Rocky hybrid yang saat ini masih cuma dijual di Jepang. Jadi ini adalah Rocky CBU Jepang yang dihadirkan untuk display di boothnya Daihatsu pada acara Gias 2022 ini. Jadi Rocky yang hybrid itu beda sama Rocky yang dijual di Indonesia ya. Banyak perintilan-perintilan yang di sini nggak ada, tapi di versi hybrid itu ada. Tapi secara general, untuk tampilan depannya sih masih mirip seperti Rocky yang selama ini dijual ya. Dia punya grill yang berbentuk yang agak kotak gitu. Dan bedanya yang paling kentara adalah motif grill sama warna emblemnya yang ada warna biru khas produk-produk Toyota Daihatsu yang ada elektrifikasinya. Lampunya sih kelihatannya sama ya, jadi lampunya tuh full LED reflektor gitu yang ditembakin dari atas dan lengkap dengan lampu sen sama lampu senja yang LED juga. Tapi yang beda adalah di bagian cover fog lampnya yang di sini kayaknya tipe bawah jadinya nggak ada fog lamp. Tapi dia ada corner sensor untuk yang mendeteksi kalau misalnya ada objek di bagian depan sini. Dan yang beda juga adalah warna dari Rocky E-Smart ini ya, warnanya itu biru yang ini tuh cakep banget, biru pearlescent yang kelihatan mewah. Lanjut ke samping, velgnya juga beda ya kalau diperhatiin. Jadi kalau misalnya dibandingin sama Rocky yang 1200 cc yang velgnya single tone, motifnya memang mirip, cuma kalau kalian notice bautnya ada 5. Jadi dia beda wheel hub atau beda PCD-nya dengan Rocky yang biasa. Kalau Rocky biasa kan dia baut 4, di sini baut 5 dengan ban ukuran 195/65 R16. Rem depan disc brake, di belakang nanti kita lihat, dan pokoknya sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control dan kawan-kawan gitu ya. Ada black leading khas SUV dan di bagian fender itu bukan emblem Dual VVT-i atau emblem turbo, tapi emblem E-Smart Hybrid. Lanjut lagi ke sampingnya, spionnya tuh beda ya untuk yang Rocky pasar Jepang. Dia tuh lebih ngebulet dan ada kaca cembung di bagian sini untuk menambah visibilitas ke belakang. Ada lampu sen LED-nya juga. Untuk handle bentuknya sama persis kayak yang di Rocky versi lokal. Coba dia nggak ada talang air ya, orang Jepang nggak senora di sini sih ya. Untuk rem belakang ternyata masih tromol ya. Lanjut ke belakang, ini juga mirip-mirip aja sebetulnya sama Rocky yang versi Indonesia. Cuma kalau diperhatiin bumpernya tuh sedikit lebih pendek ya, sedikit lebih pesek gitu, karena dia ada batasan dimensi ya kalau di Jepang, jadi nggak boleh terlalu panjang bodinya dan nggak boleh terlalu lebar juga. Makanya kalau diperhatiin bumper itu agak lebih pesek baik di depan ataupun di belakang. Untuk lampu belakangnya kurang lebih sama ya, dia ada LED bar di bagian atas, lampu rem LED titik, dan ada lampu sen sama lampu mundur. Untuk emblem, ada emblem E-Smart Hybrid di sebelah kiri dan ada emblem Rocky di sebelah kanan, serta ada logo Daihatsu yang ada rona birunya ya. Ada kamera mundur juga di bagian dekat handle situ. Untuk di bagian sensor parkir juga beda ya, dia penempatannya tuh di bagian kayak panel hitam di pinggir gitu. Untuk di bagian kaca ada wiper, dan yang beda adalah ini ya, ada defogger kaca belakang. Ada hammer stop lamp, ini juga sama kayak di versi lokal, dan ada antena short pole. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasi sendiri nggak begitu beda dibandingin yang versi biasa ya. Paling bedanya ini nih, kalau dilipat dia ada tempat untuk baterai dan ada kabel berwarna oranye yang menandakan kabel bertegangan tinggi. Jadi tempat baterai dari sistem hybrid itu ada di bagian sini ya. Tapi sisanya masih sama persis. Yang beda nih, ada colokan household power outlet gitu, AC 100 volt dengan daya maksimal 1500 watt. Sama di bagian sini juga ada kayak tombol gitu, atau mungkin apalagi itu, mungkin ada yang bisa komen. Silahkan komen aja. Dan pelipatan joknya juga sama ya, dia 60-40 gini dengan 3 buah head restraint. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ROM mesinnya dari Daihatsu Rocky E-Smart ini. Nah, untuk mesinnya dia mirip seperti Rocky yang tipe bawah kalau yang versi Indonesia ya, yaitu mesin 1200 cc, 3 silinder naturally aspirated berkode WAVE. Cuma untuk yang versi hybrid ini dia
sistem pembakarannya beda ya. Sebetulnya kode juga beda. Dia tuh WAVEX. Jadi ada X di akhirnya. Dan mesin ini juga nggak terhubung dengan roda sama sekali. Jadi dia tuh cuma sebagai generator aja untuk mengisi daya baterai. Baru dari baterai dayanya dikirim ke motor listrik untuk menggerakkan rodanya. Jadi dia tuh hybridnya hybrid seri ya. Mirip seperti sistem e-powernya dari Nissan. Dan untuk baterainya sendiri dia 4,3 ampere hour. Untuk tenaga mesinnya atau tenaga motor listrik lebih tepatnya itu 106 PS dengan torsi 170 Nm ke roda depan. Untuk rong mesin juga kurang lebih mirip, cuma bedanya dia ada beberapa komponen tambahan. Kayak di sini ada semacam converter gitu buat pengubah dayanya. Ya, jauh lebih kompleks dibandingin Rocky biasa sih yang pasti. Oke, kita tutup aja dan kita cek ke interior dulu yuk. Karena untuk yang unit ini spesial sekali. Ini adalah Rocky spek Jepang. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang pasti sih dashboard bentuknya kurang lebih sama. Bentuk jok juga sama. Seperti Rocky yang versi lokal juga, dia ada aksen merahnya di bagian samping. Pengaturan jok pengemudi juga sama, ada head adjuster gitu-gitu. Cuma yang uniknya karpetnya tuh ada outline biru dengan emblem Rocky yang warna biru juga. Ya wes, yuk langsung kita masuk aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid versi Jepang. Nah, secara bentuk dashboard mirip banget sama yang versi Indonesia. Cuma ada beberapa detail-detail minor yang beda banget dibandingin Rocky rakitan Sunter atau rakitan Kerawang buat negara kita ya. Untuk setir bentuknya sama, jadi persis gitu ya. Cuma bedanya ini nggak dilapis kulit kayak di race tipe atas gitu ya. Ini juga sama. Pengaturannya pun juga sama. Dia cuman tilt aja, belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan MID. Ada 4 kursor arah gitu. Tombol trip, tombol back, volume button. Di sebelah kanan juga, karena ini yang tipe X ya, atau tipe bawahnya untuk Rocky Hybrid yang di Jepang, dia nggak ada adaptive cruise control. Ada pengaturan ini juga nih buat audio dan ada buat mode berkendara. Di belakang setir juga nggak ada pedal shift, tapi dia ada tuas untuk lampu yang sudah otomatis. Dan di sebelah kiri ada tuas wiper depan dan belakang. Untuk instrumen clusternya, ini sayangnya kita lagi nggak ada kuncinya. Cuma kurang lebih mirip, cuma bedanya ya nggak ada tachometer berpenunjuk RPM mesin gitu ya. Dan pasti dia berbahasa Jepang. Lanjut ke samping, ada ventilasi AC. Bisa dibuka tutup seperti ini dengan outline warna merah khas Rocky. Di depannya juga ada ventilasi AC yang langsung ngadep ke cup holder gini. Jadi minuman kita bisa lebih tahan dinginnya. Dan ada tombol yang ini rame banget ya. Yang pertama ada tombol buat port AC yang ada di bagasi tadi. Tombol matiin auto emergency brakingnya. Tombol untuk matiin stability control. Yang baru ada tombol matiin sensor parkir, tombol S pedal. Jadi ini semacam one pedal drivingnya di Rocky ini ya. Jadi secara nggak langsung kita nggak perlu injek pedal rem, karena ketika kita angkat pedal gas dia akan mengaktifkan regenerative braking ya. Jadi sekalian ngisi daya buat baterainya juga. Dan di sebelah kanan ada headlamp leveling buat ngatur ketinggian sorot lampu depan. Di bagian sini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal masih model gantung dan ada footrest di sebelah kiri juga. Untuk door trim full plastik, bahkan yang versi Jepangnya juga full plastik ya, nggak ada soft touchnya. Ada switch power windows, pengaturan spion juga lengkap di sini. Ada auto foldingnya, ada handle pintu chrome dan grab handle buat nutupnya juga sama kayak di versi lokal. Ada 2 buah cup holder, speaker dan ada tweeter juga. Cuma yang beda, dia ada SRS curtain airbag serta SRS side airbags yang kalau di versi Indonesia itu cuma race dengan TSS doang ya. Rocky itu semuanya dual airbag aja. Sun visor pengemudi, ada cermin dan ada card holdernya gitu. Ada spion tengah, manual dimming, terus ada seatbelt indikator juga. Ada lampu baca masih bohlam juga di sini, dan sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan card holdernya. Grab handle pun juga sama. Di head unit, ini kebanyakan mobil Jepang itu kan dia punya head unit audioless ya. Nah, di sini tuh head unit tuh
aftermarket gini ya. Ini nggak tahu sih mereknya apa, cuma ya di Jepang tuh banyak mobil-mobil yang tersedia dengan head unit audioless. Jadi kita tinggal pesen dari dealer atau misalnya kita mau pasang sendiri itu juga bisa. Jadi bukan head unit yang nyambung ke mobil ya. Di bagian sini juga ada ventilasi AC, ada tombol hazard yang bunyi fan juga sama. Yang beda banget adalah di pengaturan AC-nya ya, dia full climate control yang beda banget sama Rocky atau Race di sini. Jadi selain fan speed, ada temperatur yang lengkap dengan heater karena ya Jepang ada musim saljunya juga. Ada mode AC, sirkulasi udara, ada defogger depan belakang, arah AC off dan auto climate. Di sebelah sini juga ada power button atau start stop button ya, cuma khasnya produk-produk Toyota Daihatsu yang ada elektrifikasinya dia ada biru-birunya gini ya. Di bagian bawah ada power outlet. Dan kalau yang tipe premium G atau tipe atasnya ya di Jepang sana dia tuh ada pemanas kursi ya untuk kedua jok depan, ada power outlet juga di bagian sini. Untuk transmisi juga mirip tapi beda ya. Dia layoutnya tuh PRND dan B, jadi nggak ada mode manual yang geser ke kanan gitu. Dan dia menggunakan electronic parking brake, jadi tinggal tarik aja untuk mengaktifkan, injek rem dan tekan ke bawah untuk melepas. Ada brake hold, ada double cup holder di bagian sini juga, dan ada kayak konsol yang lumayan panjang tapi agak keras gitu ya. Di bagian sini nggak ada apa-apa, joknya sama. Glove box, soft opening. Wah, mewah, nggak kayak di sini ya, asal ngejeblak. Tapi emang ada yang jual aksesorisnya juga sih kalau cek ke toko online gitu. Dan ada airbag juga di sebelah kiri. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Daihatsu Rocky E-Smart. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Daihatsu Rocky E-Smart. Oke, untuk di kabin belakang sih mirip banget sama yang Rocky biasa ya. Ini adalah posisi pundar gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 3 jari, jadi overall masih lega. Untuk headroom sama, masih lega juga, 4 jari. Jadi ruang di belakang sih mirip banget sama yang versi. Lanjut lagi di belakang jok pengemudi ini nggak ada safety back pocket, cuma ada di sebelah kiri aja. Dan ada yang beda juga, power outletnya kalau di Rocky tipe atas atau Race lebih tepatnya ya, dia kan cuma satu. Di sini tuh ada 2,1 ampere masing-masing. Masih ada gundukan sedikit karena di Jepang pun juga ada Rocky yang berpenggerak 4 roda. Di bagian atas ada satu buah lampu kabin yang ini bentuknya juga sedikit beda ya dibandingin Rocky yang versi lokal. Di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada grab handle. Dan ada simbol SRS airbag-nya sampai belakang sini. Untuk jok belakang sama juga seperti yang jok depan, dia full fabric. Ada heater restraint adjustable. Dan ini juga bisa kayak agak ditegakin gitu. Nah segini bedanya, paling rebah sama yang paling tegak. Ada input SOFX juga pastinya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Daihatsu Rocky E-Smart. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Rocky E-Smart tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.